Mutiara Nasihat. Rangkaian Mutiara Nasihat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhal iman, kehidupan seorang mukmin tidak lepas dari ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu pasti akan menimpa siapapun dalam kehidupan dunia ini. Tapi bagi seorang mukmin itu adalah merupakan kebaikan. Saat ini sedang terwabah seluruh dunia yang disebut dengan penyakit corona. Pastilah di sana ada hikmah-hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Lihatlah saudaraku sekalian. Dengan adanya wabah virus corona ini, terlihat siapa yang benar-benar ia bertawakal kepada Allah dan yakin bahwasannya orang yang bertawakal kepada Allah pasti Allah akan mencukupinya. Siapa orang yang ketakutannya kepada corona melebihi ketakutannya kepada api neraka. Wabah virus corona seakan Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan akan kebesarannya. Bagaimana tidak? Negara-negara adik kuasa yang katanya mereka punya teknologi yang hebat dan canggih, ternyata tak berdaya di hadapan virus yang kecil dan tak terlihat. Di mana nuklir, demikian pula senjata kimia. Di mana juga teknologi-teknologi yang dibanggakan oleh manusia. Di mana orang-orang yang hebat dan pintar itu? Orang-orang yang congkak dan sombong itu. Ternyata mereka sangat ketakutan menghadapi virus yang sangat kecil yang Allah kirimkan menggetarkan dunia. Seakan Allah ingin memberikan peringatan, wah kalian wahai manusia sangat lemah sekali. Seharusnya kalian ya senantiasa tunduk kepada Allah, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah pemilik virus corona itu. Seharusnya kewajiban kita adalah sadar bahwasanya sehebat apapun manusia, sama sekali tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan juga bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Sebagian mereka yang minta kepada mayat-mayat yang telah meninggal dunia dengan keyakinan katanya ya kalau mereka mengunjungi kuburan-kuburan para wali itu akan terhindar dari penyakit. Lihat saja bagaimana di Iran. Di sana mereka punya keyakinan bahwa kuburan wali fulan, kuburan ya fulan itu katanya bisa menolak penyakit. Tapi ternyata tak ada daya. Mereka membisu, tidak bisa menolak virus corona. Satu orang per orang berjatuhan di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kalau Allah Subhanahu wa taala berkeinginan untuk menimpakan sebuah wabah, siapapun tidak ada yang bisa menolaknya. Kecuali Dia saja. Makanya dengan adanya musibah ya ujian dan cobaan seperti inilah terlihat orang-orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah saja, yang mentauhidkan Allah saja, yang menggantungkan harapannya kepada Allah saja, yang lebih takut kepada azab Allah. Padahal tidak ada virus corona pun yang namanya kematian pasti akan menjelang. Siapapun akan meninggal dunia. Entah itu meninggalnya dengan virus corona ataukah dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Bahkan ada orang yang subhanallah dia sehat, tidak punya sakit, tidak ada riwayat penyakit. Ternyata dia meninggal dunia. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itulah saudaraku, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah, musibah, ujian, itu semua adalah
untuk menguji hamba-hambanya, untuk memilah siapa yang betul-betul mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, dan siapa yang tidak mentauhidkan Allah. Siapa yang bergantung kepada Allah hatinya, dan siapa hatinya yang bergantung kepada makhluk. Subhanallah. Makanya Allah berfirman, Rabbana ma khalaqata hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau. Faqina adzaban nar. Maka peliharalah kami dari azab api neraka. Saudaraku sekalian, musibah bagi seorang mukmin hikmahnya besar. Selain ia menggugurkan dosa-dosa dia, musibah itu mengangkat derajat dia. Seorang mukmin yang misalnya dia terkena virus corona dan dia sabar menghadapi ujian tersebut, Allah gugurkan dosa-dosa dia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min musibatin tusibul mu'min, syauka fama fawqaha illa kaffarallahu biha khatayah." Tidaklah satu musibah yang menimpa seorang mukmin, walaupun itu duri atau lebih besar darinya, kecuali kata Rasulullah SAW, itu semua akan menggugurkan dosa-dosa dia. Subhanallah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan seorang hamba apabila telah Allah tuliskan derajat yang tinggi, akan tetapi ternyata amalnya tidak sampai, Allah berikan padanya ujian dan terus diuji. Dan memang demikian, mukmin itu pasti akan diberikan ujian dalam hidupnya, walaupun bukan dengan virus corona, tapi dengan ujian-ujian yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji itu. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah berfirman, Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Sungguh kata Allah, kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya dusta. Subhanallah. Allah juga berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah mengatakan, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah berkata, innalillah, kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang diberikan pujian oleh Allah dan rahmatnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Subhanallah, saudaraku sekalian. Betapa indahnya seorang mukmin yang bersabar menghadapi ujian demi ujian. Karena ia sadar bahwa ia akan kembali kepada Allah. Ia sadar bahwasanya kesabaran di dunia itulah yang bermanfaat. Dia terus berharap kepada Allah. Saudaraku sekalian, hikmah di balik ujian itu sangat besar. Karena dengan adanya ujian akan tertempaklah keimanan seorang mukmin. Dengan adanya ujian akan semakin matanglah dan terpilah siapa orang yang beriman dan siapa yang kurang beriman. Maka kalau manusia hidup di dunia tanpa ujian, mungkin kebanyakan mereka akan lalai. Kalau manusia terus-menerus diuji dengan kesenangan demi kesenangan, seringkali itu membuat dia lalai. Seringkali ia membuat itu tertipu dari Allah. Terkadang Allah menurunkan kesusahan dan kesulitan
agar manusia sadar. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya ketika menyebutkan hikmah kenapa dunia itu dijadikan sesuatu yang penuh ujian. Kata Ibnu Qayyim, wa min rahmatih, di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, an-naghasa hadhil hayatad dunya. Allah jadikan kehidupan dunia itu pahit, penuh ujian, penuh tantangan, penuh musibah. Agar apa, kata Ibnu Qayyim? Agar hati-hati orang yang beriman itu tidak merasa betah dengan dunia. Agar seorang mukmin sadar bahwa dunia ini kehidupannya sementara, tak akan mungkin selama-lamanya. Allah jadikan kehidupan dunia ini ya penuh dengan terkadang ketakutan, terkadang kelaparan, terkadang kekurangan harta, jiwa, demikian pula buah-buahan. Itu semuanya adalah agar manusia kembali kepada Allah. Allah berfirman, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami silih bergantikan kepada manusia. Kata sebagian ulama, hari ini kita tertawa, besok kita menangis. Hari ini kita senang, besok kita susah. Ya. Supaya apa? Waliya'lamallahu alladhina amanu yattakhidhu minkum syuhada. Agar Allah tahu siapa di antara kalian orang-orang yang beriman. Dengan adanya ujian tersebut. Ya. Agar kalian juga tidak terlalu bergembira ya dengan kesenangan demi kesenangan yang membuat kalian lalai. Saudaraku sekalian, inilah hikmah yang agung daripada ujian, cobaan, wabah, semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Tapi bagi mereka yang tidak beriman, hakikatnya itu adalah merupakan azab di dunia sebelum kehidupan akhirat. Maka sungguh sangat naif ketika Allah turunkan wabah corona, ternyata banyak manusia tidak sadar ya, dan tidak segera kembali kepada Allah, tidak segera taubat kepada Allah. Sungguh sangat aneh mereka yang terus-menerus di atas kesombongannya kepada Allah, tidak mau tunduk kepada Allah, padahal Allah sudah perlihatkan dengan jelas di mata kita akan kekuasaannya yang luar biasa. Hanya makhluk yang kecil ternyata bisa menggetarkan dunia, ternyata bisa merusak perekonomian negara-negara adikuasa. Subhanallah, saudaraku sekalian, semoga kita termasuk orang yang bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari ini semua, sehingga menjadi hamba-hamba yang betul-betul mau bersimpuh kepada Allah, membuang kesombongan kita di hadapan Allah, untuk senantiasa kita ruku dan sujud kepada Allah, sehingga kita menjadi hamba yang senantiasa kembali kepada Allah, yang bertaubat kepada Allah, yang senantiasa memuji Allah, yang senantiasa ruku dan sujud, demikian pula menjaga batasan-batasan Allah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.